Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang kedua. Kita membahas tentang Islam sebagai worldview. Baik. Jadi definisi Islam. Apakah Islam itu? Ada yang bisa menjawab Islam itu apa? Islam itu adalah agama dan sistem hidup atau ad-din. Ad-din itu tidak sekedar agama, tetapi agama dan sistem hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia melalui perantaraan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mencakup atau berisi seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau Tuhannya, itu ada pada dimensi yang pertama. Kemudian hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, itu dimensi yang kedua. Dan hubungan dengan sesamanya, antara manusia dengan manusia lainnya, itu adalah dimensi yang ketiga. Oke. Definisi Islam seperti itu. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan orang-orang yang tidak paham tentang Islam atau berupaya untuk mengetahui tentang Islam, Anda biasanya akan ditanya, "Are you Muslim? Apakah kamu Islam?" Ya, I'm Muslim, I'm Muslimah. What is Islam? Apakah Islam itu? Nah, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, tolong dijawab dengan benar. Seperti tadi itu. Nah, harapannya kalau jawabannya secara komprehensif seperti itu, insya Allah mereka akan setidaknya mengerti Islam, tidak salah paham tentang Islam. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan kalian, itu lewat perantaraan penjelasan kalian, mereka bisa masuk Islam. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, sekarang detailnya. Kalau kalian nanti ditanya, apa itu hubungan manusia dengan Allah? Maksudnya adalah hubungan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Terkait dengan aqaid. Aqaid itu beberapa akidah. Akidah Islam. Rukun iman itu loh ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qada qadar, terus hari kiamat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, hubungan manusia dengan Allah itu juga di dalamnya ada seperangkat aturan tentang bagaimana menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus tertentu. Yaitu bagaimana tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara puasa, tata cara berzakat, tata cara berhaji, itu semuanya diatur dalam Islam dalam dimensi yang pertama. Ada pertanyaan dari sini? Any question? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, dalam definisi Islam tadi, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Itu ada pada dimensi yang kedua, yang terdiri dari makanan, minuman, pakaian, dan akhlak. Oke, untuk makanan dan minuman, ini ada kaidah. Kaidahnya adalah semua makanan dan minuman adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan.
Jadi, Anda tidak perlu mencari dalil, kalau mau makan atau minum, tidak perlu mencari dalil yang menghalalkan, tapi cukup carilah dalil yang mengharamkan. Misalkan nih, ini ada makanan aneh ini, apa ini ya? Kok ada fla, misalkan kopi kok rasanya kok kayak ada nyegrak-nyegraknya ya, apa ini ya? Ditanya, kamu tanya ke penjualnya, ini kopi kok ada rasa-rasa kerasnya ya, apa ini? Gitu ya. Oh itu rum itu apa? Gitu ya. Rum itu misalkan rumnya ini terbuat dari campuran alkohol. Wah, mengandung alkohol, wah berarti nggak boleh dong. Gitu. Kalau sudah terlanjur minum ya mudah-mudahan dimaafkan sama Allah sambil beristighfar. Tapi untuk selanjutnya berarti tidak perlu minum minuman yang mengandung alkohol meskipun itu sedikit. Misalkan seperti itu. Alkohol haram. Itu disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Hurrimat alaikum innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fastanibu. Sesungguhnya khamr itu alkohol itu ciu ya. Alkohol itu kan istilah dalam bahasa kimia. Ilmu kimia itu namanya alkohol. Gitu. Nah, berarti haram, diperintahkan untuk dijauhi. Fastanibuh, jauhilah kalian terhadap hal-hal itu. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk makanan itu tidak cukup halal, tapi juga yang pertama halal, yang kedua adalah thayyib. Gitu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Tidak hanya halal tapi juga thayyib. Ini kok nggak kelihatan ya layarnya. Oke. Ada pertanyaan untuk makanan dan minuman? Makanan dan minuman halal dan thayyib. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Untuk pakaian. Nah, pakaian ini fungsinya apa? Ada yang mau menanggapi? Fungsi pakaian apa? Silahkan kalau mau menanggapi. Menutupi aurat. Menutupi aurat. Fungsi pakaian itu setidaknya ada 2, bahkan 3. Gitu ya. Yang pertama adalah pakaian itu untuk pelindung tubuh dari cuaca, dari angin, dari bahaya-bahaya yang sifatnya alamiah. Gitu kan? Dan yang kedua adalah untuk melindungi diri dari pandangan buaya darat. Ya, dari pandangan-pandangan untuk melihat aurat yang harusnya hanya boleh dilihat oleh suaminya atau istrinya. Oke? Oke, sekarang yang jadi pertanyaan adalah auratnya laki-laki itu dari mana sampai mana? Ada yang bisa membantu menjawab? Auratnya laki-laki? Saya, Pak. Ya. Siapa namanya? Ima, Pak. Oh, Ima Ima. Ranti. Ya, Ima. Apa? Ya, Pak. Dari pusar sampai mata kaki. Lutut. Oh, lutut. Ya. Bukan mata kaki ya. Lutut. Oke. Dari pusat sampai lutut. Oke. Sekarang yang saya tanyakan kepada kalian semuanya adalah banyak enggak mahasiswa-mahasiswa yang cowok-cowok tuh itu ketika futsal itu memperlihatkan auratnya. Ketika renang itu kelihatan pahanya.
ketika tenis atau badminton atau olahraga jogging itu ternyata celananya di atas lutut sehingga terlihat terlihat pahanya dan berarti terlihat auratnya. Kira-kira banyak enggak mahasiswa-mahasiswa kita? Banyak, Pak. Banyak. Ya. Jadi mulai sekarang berarti untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman laki-laki, tolong perhatikan ini. Kalau keluar rumah, melakukan aktivitas apapun, tolong pakai celana di bawah lutut. Di atas pusat, di bawah lutut. Gitu ya, pusatnya ditutupi. Wah, sumuk habis olahraga gitu ya. Padahal masih di luaran. Copot kaos, kelihatan dadanya. Six pack. Tapi kelihatan pusatnya. Ya, pusatnya ke bawah sedikit. Nah, itu berarti nampak auratnya. Hamzah Yudatama bilang, saya nggak akan punya perasaan greng, nggak nafsu saya lihat cowok kayak gitu. Ini bukan soal cowok, apa nafsu apa nggak nafsu. Ini soal halal atau haramnya, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk membuka aurat. Seperti itu. Clear ya? Untuk pakaian seperti itu. Kalau pakaiannya auratnya perempuan? Auratnya perempuan? Ada yang bisa membantu jawab? Laki boleh nggak, Pak? Boleh. Aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Oke, sip. Sekarang boleh nggak menutup aurat seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, tapi yang dipakai itu ketat sehingga kelihatan lekuk-lekuknya. Warnanya sama lagi dengan warna kulit. Kira-kira boleh nggak? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Karena membentuk lekuk tubuh, Pak. Oh ya. Nah, kalau tidak sewarna juga nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Misalkan nih, pakai baju menutup aurat, longgar nih, bajunya longgar, tapi kerudungnya dimasukkan diikat ya, diblebet diikat-ikatkan ke lehernya. Itu boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena syariatnya jilbab itu diulurkan untuk menutupi dada. Ya, kerudung itu diulurkan Dijulurkan. untuk menutupi rambut kepala, leher, dan dada. Benar. Berarti kalau perempuan keluar rumah, itu nutup aurat itu pakai beberapa pakaian. Pakaian yang pertama adalah pakaian dalam rumah, pakai kaos, atau celana training, atau you can see, dan sebagainya. Tapi kemudian ditambahi dengan baju yang longgar, ya kan, sampai mata kaki, pakai kaos kaki, di samping itu juga pakai kerudung. Benar kan seperti itu ya? Cowok-cowok harus tahu itu. Cowok-cowok harus tahu biar nanti istrinya tidak salah dalam berpakaian. Gitu. Oke. Kemudian boleh nggak ini namanya apa? Rambut
yang belakang ini pakai apa itu namanya? Kerpus atau pakai apa itu? Sehingga kelihatan jendol di belakang. Kira-kira boleh nggak? Kalau penjelasannya itu juga tidak diperkenankan karena ibarat seperti punuk unta seperti itu. Clear ya? Untuk pakaian seperti itu. Nah, soal warna, soal pakai cadar apa enggak itu pilih-pilihan saja, opsional. Boleh pakai cadar, boleh tidak. Terus kemudian apa lagi? Pakai berwarna, pakai item, pakai batik, pakai apa, corak-corak apa itu terserah, nggak masalah. Clear ya untuk pakaian. Kita sekarang masuk ke akhlak. Akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah amal perbuatan baik yang hanya ditujukan untuk Allah semata, tidak untuk orang lain, tidak menunggu balasan dari orang lain. Gitu. Karena hubungannya antara manusia dengan dirinya sendiri. Misalkan nih, kalian senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sehingga kalau kalian itu tersenyum, tidak usah menunggu orang lain tersenyum kepada kita. Gitu. Ya senyum-senyum aja. Loh, kok dia kok nggak balas senyum ke saya ya? Biarin aja. Karena senyum kita itu adalah merupakan wujud akhlak kita. Jadi untuk diri kita sendiri. Saya pengen dapat pahala yang banyak, saya senyum kepada saudara-saudara saya, kepada tetangga saya, teman saya, dan sebagainya. Kemudian kita memberi, bersedekah. Sedekah itu bisa tenaga, pikiran, ada teman yang konsultasi, dijawab dengan baik, ada teman yang pinjam duit, dipinjemin, ada yang kita lagi masak, wah ini lagi seneng selama pandemi seperti ini lebih baik kita masak-masak sendiri, masak sayur, masak membuat kue dan sebagainya. Nah, itu ini ada lebihnya ini. Nah, kita berikan ke tetangga. Tetangga mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Ke tetangga kita beri nggak pernah balik memberi ke kita, ya enggak apa-apa. Gitu ya. Itulah akhlak. Akhlak itu tidak usah menunggu tetangga kita balik memberikan kepada kita sesuatu. Tidak usah menunggu seperti itu. Itulah akhlak. Clear ya, jelas ya. Yang terakhir adalah bahwa ajaran Islam itu mengatur juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau dimensi yang ketiga. Itu ada sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, sistem pendidikan, sistem politik luar negeri, ada kesehatan, di sini ada kesehatan, ada budaya, sistem budaya, dan lain sebagainya. DLL, dan lain-lain. Itu semua sistem hidup menyangkut hubungan antara kita dengan sesamanya itu diatur dalam Islam. Komplit, plit. Itulah Islam. Secara kafah menyeluruh. Sedangkan siapa pelaksananya? Ada ajaran-ajaran Islam yang hanya bisa dilaksanakan oleh individu, ada aturan-aturan Islam yang hanya bisa dilaksanakan secara berjamaah atau organisasi, ada aturan-aturan Islam yang hanya bisa dilaksanakan oleh negara. Contohnya ini. Nah, ini yang akan kita bahas itu di sini nih. Bagian kecil dari ajaran Islam yang 100% ini. Ini berarti seperempatnya ya, atau 25%. Ini 25%. Yang ini 50%. Dimensi yang ketiga itu sekitar 50%. Dimensi 1 dan 2 sekitar 25%. Nah, contohnya ada aktivitas individu yang bisa kita laksanakan seperti sholat subuh, itu nggak bisa diwakilkan, harus kita sendiri yang melaksanakan. Dalam berekonomi,
dalam ekonomi itu kita bisa beli sendiri, gitu ya. Atau berjamaah, misalkan membangun jamaah ekonomi. Jadi jadi secara berjamaah membangun ekonomi umat itu bisa, gitu ya. Tetapi ada juga yang hanya bisa dilaksanakan oleh negara, ya. Contohnya adalah apa? Pengaturan-pengaturan tentang negara, tentang ekonomi, regulasi-regulasi yang terkaitan dengan ekonomi misalkan. Misalkan dilarang riba, berarti aturan-aturan yang kaitannya dengan riba hukumnya haram. Gitu ya. Berarti bank-bank konvensional itu kalau negara memang menerapkan ekonomi syariah ya boleh ditutup. Negara wajib menutup lembaga-lembaga keuangan yang tidak syariah seperti itu. Misalnya, jadi semuanya bersifat syariah. Ada yang ditanyakan dari sini? Any question? Bertanya yang pakaian tadi boleh, Pak? Silahkan. Kan cowok kan banyak sepatu yang pakai kulit babi itu, Pak. Nah, boleh nggak, Pak? Kulit babi tidak diperkenankan dalam Islam. Jadi sebaiknya, karena najis ya, meskipun sudah disamak tapi najis, sebaiknya diganti aja dengan kulit sapi atau kulit apa. Ada ya? Sepatu yang kulit babi ada? Enggak, Pak. Banyak, Pak. Masya Allah. Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau tahu, nah itu nggak boleh. Ya, setidaknya kalau gini loh, kalau babi itu kan najis, gitu kan ya. Ya, najis. Sehingga ya susah itu. Kalau setiap memakai kemudian dibersihkan kan susah itu. Gitu. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Ya.